Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang, sahabat petani kopi seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Di edisi kali ini saya baru bisa melakukan aktivitas ke kebun karena kemarin-kemarinnya ada hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga baru bisa berkebun saat ini. Jadi kisaran setengah bulan saya itu tidak melakukan aktivitas ke kebun. Yang terjadi sekarang seperti ini, di kebun kami sudah sebagian ada yang berbunga dan ada pula yang masih belum berbunga. Sahabat petani kopi seluruh Indonesia, di hadapan kami kali ini ada batang kopi yang sudah selesai pembungaan kemarin-kemarinnya, dan yang ini sebagian sudah mekar dan sebagian pula sudah selesai seperti ini. Insya Allah yang sudah mengawali seperti ini, kemungkinan besar yang ini sudah bisa dipastikan jadi seperti ini, teman-teman. Jadi aktivitas kita ketika di kebun sedang terjadi seperti ini pembungaan, bolehkah kita melakukan wiwilan ataupun melakukan sortasi ataupun pembuangan tunas-tunas cacing? Kalau bagi saya pribadi tidak jadi masalah mau kita lakukan pembuangan tunas-tunas cacing, mau kita lakukan sortasi bahan yang sekiranya sekarang masih belum waktunya untuk melakukan penyimpanan, jadi kita lakukan pembuangan di saat-saat ini tidak menjadi masalah. Kira-kira seperti itu. Toh pada intinya kita berkebun, kita punya prinsip kalau kita melakukan wiwilan ataupun lain sebagainya ketika di kebun kita rapi seperti ini. Contohnya ini yang sudah selesai berbunga, terus ada tunas-tunas cacing ataupun tunas bahan-bahan balik yang sekiranya mengganggu untuk penyerbukan ini, penyerbukan bunga-bunga ini, ya kita lakukan pembuangan, tidak jadi masalah. Seperti ini, teman-teman, ini tunas cacing, seperti ini kita lakukan pembuangan. Yang ini tunas cacing, dia tumbuhnya tunas cacing, ciri-cirinya dia tumbuh sudah menua meskipun pendek seperti ini, dan dia akan tumbuh di sela-sela ranting-ranting ataupun sirip-sirip tunas raja seperti ini, teman-teman. Yang ini sudah selesai. Nah, seperti ini tunas cacing, gak apa-apa seperti ini, meskipun dua ruas dia sudah menua, gak jadi masalah. Kita lakukan aktivitas, yang penting bunganya ini tidak kita lakukan pembuangan, kira-kira seperti itu. Mau kita lakukan sortasi, mau kita lakukan pembuangan tunas-tunas cacing, gak jadi masalah, gak ngefek, gak ngaruh sama pembungaan ini. Kira-kira seperti itu. Ini, teman-teman, bisa kita perhatikan. Insya Allah yang ini untuk tahun 2023, yang ini insya Allah akan maksimal pembuahannya. Bisa kita review, bisa kita lihat dari atas penampakannya. Yang ini sudah, ini teman-teman, ini sudah. Ketika dari atas seperti itu. Dan sekarang ketika sudah seperti ini, bisa kita lihat, kita perhatikan dari ujung itu, dari ujung yang ini, itu masih belum selesai berbunga. Jadi untuk saat-saat ini belum saatnya kita melakukan penyimpanan bahan untuk tahun 2024. Jadi bahan yang kita simpan untuk tahun ini, dia akan berbunga di 2023 dan dia akan berbuah di 2024. Jadi untuk bulan-bulan ini masih belum kita bisa lakukan penyimpanan bahan untuk tahun depan yang akan berbunga. Karena yang ini masih belum selesai pembungaannya, dan yang ini masih belum selesai pula, itu masih belum selesai, dan dia akan berlanjut untuk berbunga. Di bulan-bulan 8 ataupun bulan 9 dia akan berbunga pula, masih dia akan berlanjut tuh.
Bisa kita jalan-jalan dulu. Ini sama teman-teman, dengan klon yang barusan itu sama. Yang ini dia masih mekar. Ini satu pohon teman-teman, yang ini satu pohon, dia sudah membesar seperti ini. Jadi kalau sudah seperti ini bisa dipastikan insya Allah yang seperti ini kalau cuma 3-5 kilo green bean tahun depan, insya Allah kalau ada rezeki, tergantung dari rezeki kita, insya Allah yang ini tercapai. Yang penting ikhtiar kita ketika sudah seperti ini, kita lakukan pembuangan tunas-tunas cacing yang sekiranya mengganggu untuk pembungaan. Dan ini selang 3 bulan sebelum pembungaan kita lakukan pemupukan yang seperti ini. Dan berbunga di saat ini yang terjadi seperti ini. Dan setelah ini di bulan 11 ataupun bulan 12, paling awal di bulan 11, kalau saya biasanya bulan 12, ketika ini sudah bunga-bunga ini sudah mencapai mata yuyu, kita lakukan pemupukan kembali. Dan yang dibutuhkan ketika bulan-bulan 12 tersebut untuk batang kopi yang sudah selesai berbunga, dia membutuhkan NPK ataupun KCL, Ponska dan KCL. Kita harus perbanyak yang seperti itu. Urea, karena urea ini di bulan-bulan 12 sudah biasanya sudah memasuki musim penghujan, jadi tidak begitu dibutuhkan untuk tanaman kopi, apalagi di ketinggian 1000 mdpl. Kalau di bawah 1000 mdpl saya kira masih membutuhkan yang namanya nitrogen ataupun urea. Jadi kita pupuk juga dengan urea, cuman tidak sebanyak kandungannya dengan Ponska ataupun KCL. Perbandingannya ya 4:2 kalau saya. Jadi kalau ureanya itu 2 kintal, Ponskanya kita kasih 4 kuintal, kira-kira seperti itu. Kita campuri dengan KCL. Karena air hujan pun itu sudah mengandung unsur nitrogen, jadi tidak perlu terlalu banyak nitrogen yang kita kasih, kita pupuk ke kopi kita masing-masing. Ini teman-teman, tuh bisa kita lihat, ini satu batang yang ini sudah membesar. Bisa kita lihat sambungannya yang di bawah sudah seperti ini. Jadi bahan-bahan yang seperti ini sebaiknya kita lakukan pembuangan terlebih dahulu. Tidak jadi masalah meskipun sekarang sudah memasuki pembungaan. Aktivitas kita ya seperti ini ketika kita lakukan aktivitas di kebun kita masing-masing. Ini umur sambungannya yang ini sudah kisaran 6-7 tahun yang seperti ini. Kita lakukan tunas-tunas cacing ataupun tunas-tunas pengganggu. Kita lakukan pembuangan. Ini insya Allah sempurna untuk tahun ini pembungaannya. Yang ini masih belum selesai pembungaannya. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekhilafan dari kami. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan konten tentang seputaran kopi dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.